Shalom saudara, kembali berjumpa dalam pelajaran Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Sepanjang minggu ini kita telah belajar sebuah pelajaran yang sangat baik. Kita bukan saja disuguhkan dengan cerita klasik penuh intrik dari Daud, Raja Israel yang hebat itu, tetapi kita juga diberikan pengertian tentang betapa buruknya akibat dosa yang Daud lakukan. Namun, di sisi yang lain, kita juga ditunjukkan betapa ajaibnya pengampunan dari Tuhan bagi Daud, si pendosa itu. Kehidupan Kristen yang menang tidak semuanya tentang kita. Ini semua tentang Yesus. Kita merindukan kehadirannya, kita mendambakan rohnya, kita ingin sukacita keselamatannya. Kita menyadari kebutuhan kita untuk pembaruan dan pemulihan. Pena inspirasi yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White dalam bukunya Kebahagiaan Sejati halaman 48. Yesus suka kita datang padanya sebagaimana kita ada. Dalam keadaan berdosa, tiada berdaya, dan hanya bergantung padanya. Kita dapat datang padanya dengan segala kelemahan kita, kebodohan kita, kita yang penuh dosa, dan menyembah di kakinya dengan pertobatan. Adalah mulia baginya mengelilingi kita di dalam lengan kasihnya, serta membebat luka-luka kita, membasuhkan kita dari segala kenajisan. Saudara-saudara, dosa adalah sebuah pedang bermata dua. Itu bukan saja membawa perasaan bersalah, rasa malu, dan kutukan, tetapi juga keadaan tanpa harapan dan putus asa. Sekali si jahat mengiring kita ke dalam pencobaan dan kita jatuh ke dalam jeratnya, langkah yang berikut adalah untuk membuat kita merasa seolah-olah tiada harapan. Putus asa adalah salah satu senjata yang paling berkuasa. Tetapi melalui pelajaran Daud kita diingatkan bahwa 1. Kristus rindu agar Anda dan saya datang kepadanya sebagaimana kita ada. Kita harus datang dengan hati yang jujur, tidak membuat dalih, sehingga pengalaman diampuni boleh sepenuhnya kita rasakan. Yang kedua, Kristus tidak pernah membuang atau menolak Anda dan saya yang telah datang dengan tulus hati mencari anugerahnya. Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yang ketiga, janji-janji Kristus untuk pengampunan dan pemulihan adalah sama pastinya dengan janji kokohnya dan kekalnya tahta pemerintahannya. Kita perlu ingat bahwa perasaan kita bukanlah suatu kriteria untuk diampuni. Kita boleh saja merasa telah diampuni. Boleh jadi bayang-bayang rasa bersalah tetap menghantui kita. Namun kita dijamin berdasarkan firman Allah bahwa dosa-dosa kita diampuni dan dihapus, dan kita disebut sebagai anak Allah. Pena inspirasi lewat tulisan hambanya Ellen G. White dalam
buku Alfa Omega Jilid 2 halaman 392-393. Bagian sejarah Daud ini merupakan salah satu gambaran yang paling nyata yang diberikan kepada kita sehubungan dengan pergumulan dan pencobaan manusia, dan tentang pertobatan yang sejati. Sepanjang zaman, ribuan anak-anak Allah yang telah tertipu di dalam dosa telah mengingat pengakuan dan pertobatan Daud yang sungguh-sungguh, dan mereka juga telah menjadi berani dan berusaha kembali untuk berjalan pada jalan hukum Allah. Siapa saja mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Tuhan tidak akan pernah membuang satu jiwa yang benar-benar bertobat. Terima kasih telah setia bersama kami sepanjang pekan ini mempelajari pelajaran Sekolah Sabat selama 5 menit. Jangan lupa untuk share channel ini kepada semua sahabat kita. Doakan agar program ini secara konsisten terus hadir, membawa dampak positif bagi kehidupan kerohanian kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang baik. Terima kasih atas pelajaran di mana kami harus menyerahkan diri dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam pekan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.